Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sumani Syahyani. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para media yang telah hadir dalam konferensi pers pada saat ini. Di sini saya sebagai tim dari Humas akan melakukan konferensi pers terkait dengan isu penurunan upah yang dialami oleh para kurir Shopee. Sebelum memasuki konferensi pers, di sini saya akan memberitahu tentang isu yang terkait secara lebih rinci. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isu yang beredar. Seperti yang kita ketahui, Shopee International Indonesia atau kerap disebut dengan Shopee Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan oleh publik luas. Siapa sangka salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia ini dihantam dengan banyak isu dan pemberitaan kurang baik yang berakibat pada pandangan negatif terhadap perusahaan tersebut. Kejadian ini bermula dari akun Twitter dengan yaitu @cibiwiranegara. Pesan dalam tweetan tersebut memuat mengenai pengungkapan pembicaraan WhatsApp dengan seorang kurir Shopee Express yang mengatakan telah terjadi demo pegawai akibat upah per pengiriman menurun yang biasanya memiliki tarif Rp2.000 dan kini menurun menjadi Rp1.500. Dan hal ini seketika langsung menjadi pembicaraan di Twitter. Dari kasus ini sangat banyak para kurir yang menceritakan bahwa mereka sangat keberatan terhadap isu yang beredar. Tentu saja banyak dari mereka yang mengalami kegagalan dalam COD, yang dimana seringkali orang-orang yang memesan paket tersebut tidak mau membayar jika paket yang mereka pesan kurang puas dan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa sistem COD tersebut hanyalah opsi dalam pembayaran di dalam aplikasi Shopee tersebut. Dan kurir akan tidak tahu menahu tentang isi dari paket tersebut. Baik, di sini saya akan lanjutkan terkait isu tersebut. Selain akun @cibiwiranegara ini yang viral, masih terdapat beberapa akun serupa yang membahas mengenai Shopee Express. Kicauan yang tak kalah cepat menyebar berasal dari akun @arifnovianto _id. Pesan yang disampaikan membahas bahwa kurir Shopee Express mogok kerja karena mengalami pemotongan upah per paket, tak dapat upah minimum, dan jaminan sosial. Berdasarkan faktor kicauan di media sosial tersebut menjadikan tagar yaitu #ShopeeTindasKurir yang bertengger dalam daftar trending topik Twitter Indonesia sepanjang minggu kedua ini pada bulan April lalu. Tercatat lebih dari 3.000 tweet dengan tagar #ShopeeTindasKurir yang membahas mengenai keadilan untuk kurir Shopee Express dengan skema tarif yang layak sehingga pelayanan pengiriman membaik. Perlu dipahami bahwa kronologi dan fakta ini jika tidak ditanggapi, maka permasalahan akan menyebar dengan cepat, serta bisa membahayakan perusahaan. Krisis biasanya datang di mana saja dan kapan saja, dan krisis sendiri memiliki siklus hidupnya sendiri. Nah, jadi itu isu yang dapat saya sampaikan.
Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari para media yang telah hadir dalam acara konferensi pers kali ini. Nah, jadi langsung saja, yaitu pertanyaan pertama, yaitu apakah ada tahapan krisis terhadap Shopee Indonesia setelah penyebaran isu tersebut terjadi? Baik, di sini akan saya jawab langsung. Di sini kami juga mengalami tahapan itu. Yang pertama yaitu tahapan sebelum krisis. Sempat menimpa Shopee Indonesia sejumlah postingan dari akun Twitter mencuitkan berbagai isu yang belum tentu kebenarannya. Benih yang dimulai tumbuh pada tahapan ini memang sejak awal tidak pernah diperhatikan oleh pihak perusahaan dari Shopee. Sehingga pada akhirnya menjadi trending di media sosial dan menjadi pemberitaan media baru. Pihak Shopee saat itu baru saja menyadarinya. Pada tahap peringatan, Shopee mulai mengenali seperti apa situasi di media dan pemberitaan isu mengenai paket pengiriman ke seluruh Indonesia mulai muncul hingga menjadi atensi masyarakat. Lalu masuk ke tahap akut, yang dimana Shopee Indonesia dihantam dengan banyak pemberitaan media-media besar. Masyarakat juga mengeluh karena keterlambatan pengiriman paket mereka. Bahkan tidak sedikit konsumen dan publik memutuskan untuk pindah ke platform kompetitor yang lebih cepat serta tanggap terhadap pengiriman paket yang mereka pesan. Sempat muncul juga ke permukaan bahwa netizen mulai menguninstall aplikasi Shopee mereka. Hal ini dikarenakan lambatnya pengiriman paket dan tidak adanya keadilan bagi para pekerja lapangan dari Shopee itu sendiri. Setelah munculnya banyak pemberitahuan dan kerugian yang cukup terasa di tahap pembersihan, Shopee Indonesia bisa menangkis isu ini dengan melakukan klarifikasi ke media massa. Pihak Shopee pun membantah mengenai berita adanya demo kurir karena upah rendah. Bahkan Shopee juga merespon akan isu yang beredar di masyarakat ini. Mereka juga menambahkan bahwa keterlambatan pengiriman yang dialami selama ini karena paket terjadi saat kampanye 4.4 Mega Shopping Day, yang dimana menyebabkan para pembeli membludak dan menyebabkan tingkat pengiriman paket yang terlambat. Tentu hal ini merupakan salah satu tahapan untuk menyelamatkan situasi dari Shopee itu sendiri. Shopee dengan tanggap menyikapi pemberitaan dari media massa, bahkan juga aktif meluruskan isu-isu yang tengah beredar. Walaupun banyak dari konsumen yang sempat memutuskan untuk menguninstall aplikasi Shopee dan menyebabkan kerugian. Tetapi akhirnya di tahap sesudah krisis, Shopee mulai mendekatkan kepada publik dan meraih kepercayaan dari mitra mereka agar situasi bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Apa dampak yang muncul setelah isu tersebut beredar? Baik, di sini saya akan langsung menjawab. Dampak yang muncul setelah adanya krisis ini cukup terasa signifikan. Sesuai dari pemberitaan media massa, mulai dari terpaan isu, dari kicauan yang berujung trending hingga adanya tekanan dari netizen agar menguninstall aplikasi Shopee Indonesia. Kerugian ini bisa disikapi dengan baik oleh pihak perusahaan Shopee itu sendiri.
Mereka bahkan kompak dalam menyampaikan seperti apa situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan bahwa para kurir Shopee Express tidak mendapatkan berbagai jaminan yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal Shopee Indonesia mengatakan selalu menyediakan perlindungan asuransi untuk para mitra pengemudi Shopee Express. Tentu tujuannya adalah agar bisa memberikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Shopee Indonesia juga dikatakan selalu mendengarkan masukan dan aspirasi dari para mitra pengemudi serta masyarakat agar terus berupaya dalam menjaga kenyamanan dari semua pihak yang ada. Berdasarkan dampak yang berpengaruh pada citra dan materi tersebut, Shopee sigap dalam mengambil strategi yang tepat dan jitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa strategi yang dilakukan untuk menghadapi isu yang telah beredar saat ini? Baik, di sini saya akan langsung menjawab. Jadi penggunaan strategi dari Shopee Indonesia cukup membantu pada saat krisis ini. Strategi cepat tanggap yang dipilih oleh pihak perusahaan Shopee sangat tepat karena pemberitaan media yang tersebar di publik sangatlah cepat. Shopee juga bergerak dengan segera dalam mengumumkan spokesperson mereka. Dalam hal ini, direktur mereka sampai turun tangan dalam menyampaikan keterangan kepada publik dan para media yang di mana isu tersebut telah beredar. Selain aksi cepat tanggap tersebut, pihak Shopee juga akurat dan benar dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan ekspedisi berwarna orange ini bisa meminimalisir segala isu dan permasalahan yang ada serta menghindari krisis dalam tahap berkepanjangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah isu ini merupakan isu hoaks? Baik, di sini saya akan langsung menjawab. Nah, seperti yang kita ketahui dan saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, menurut saya isu ini mengandung unsur hoaks karena isu tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan Shopee kepada kurir-kurirnya, yang dimana kurir Shopee mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan jaminan yang memadai. Nah, ternyata setelah dijelaskan bahwa perusahaan Shopee tersebut sangat mementingkan jaminan yang didapatkan oleh kurir Shopee yang dengan tujuan untuk membuat para pekerjanya menjadi nyaman. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari belanja di Shopee sehingga membuat para pelanggan Shopee itu menjadi ketagihan. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan. Jadi yang pertama itu itu kelebihan belanja di Shopee. Yang pertama itu mendapatkan gratis ongkir. Jadi gratis ongkir ini bukanlah jika Anda membeli barang bukanlah semua dapat gratis ongkir. Nah, di sini saya akan menjelaskan belanja di Shopee dapat gratis ongkir atau free ongkir dengan cara menggunakan voucher. Gratis ongkir Shopee salah satu kelebihan Shopee adalah kita bisa berbelanja online dengan biaya ongkir yang gratis. Salah satu kelebihan Shopee adalah kita bisa berbelanja online gratis ongkir yang sebenarnya kata gratis ongkir sebenarnya kurang tepat dan bisa bersifat menipu. Jadi di sini saya akan menjelaskan
Shopee sebenarnya tidak memberikan fasilitas gratis ongkir, tetapi subsidi ongkir. Nah, jika harga ongkos kirim melebihi subsidi ongkir dari Shopee, maka para pembeli tetap harus menggunakan ongkos kirimnya. Yang kedua, keunggulan Shopee yaitu kode promo Shopee yang masuk ke dalam menu tersendiri. Berbagai voucher belanja di Shopee dari diskon sampai voucher gratis ongkir ada di aplikasi Shopee yang bisa kita buka lewat My Voucher. Kelebihan Shopee bagi pembeli ada voucher belanja beragam kode, promo dan voucher. Ada di menu yang sudah disediakan pada aplikasi Shopee. Selain itu juga ada promo bank, promo toko, serta grup hemat yang membuat kita bisa membeli barang lebih murah di aplikasi Shopee. Yang ketiga, verifikasi pembayaran otomatis dan cepat saat berbelanja di Shopee. Kita bisa memilih berbagai metode pembayaran, baik bayar di Indomaret, ATM, internet, m-banking, COD, kredit, dan masih banyak lainnya. Nah, yang keempat yaitu mendapat cashback saat belanja di Shopee. Cashback diberikan dalam bentuk koin Shopee yang bisa digunakan kembali untuk berbelanja di Shopee. Cashback biasanya diberikan jika kita bayar menggunakan Shopee Pay. Nah, itulah beberapa kelebihan dari pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari belanja di aplikasi Shopee. Yaitu yang pertama, banyaknya spam seller di Shopee sebagai efek dari mudahnya berjualan di Shopee. Di Shopee kita bisa berjualan dengan sistem dropship. Kita juga bisa menjadi dropship di Shopee dari Tokopedia. Shopee sendiri susah punya kebijakan sendiri untuk mengatasi spam ini. Tapi sebagai pembeli mestinya hati-hati juga saat mencari seller di Shopee. Yang kedua yaitu program gratis ongkir yang banyak syarat menjadi mesti teliti membaca. Tiap bulan kebijakan gratis ongkir Shopee berubah-ubah. Ada kuota gratis ongkir per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada saja penjual yang tidak jujur dan menipu. Nah, dalam aplikasi Shopee ini karena kita diberikan kemudahan untuk berjualan di Shopee, jadi seller-seller yang ada di Shopee tersebut atau toko-toko yang ada masuk ke dalam aplikasi Shopee tersebut tidak semuanya bersifat jujur. Ada juga toko-toko yang bersifat menipu. Jadi di sini saya sarankan jika kalian ingin berbelanja pada Shopee, kalian wajib melihat review dan ulasan yang diberikan pada kolom komentar toko tersebut. Jika reviewnya bagus, itu artinya toko tersebut memberikan barang yang bagus dan bersifat jujur. Nah, yang keempat, aplikasi Shopee ini sering error dan lemot saat diakses. Mungkin karena banyaknya penggunaan sehingga server Shopee terlalu berat bekerja. Aplikasi Shopee yang sekarang ini tidak seperti dulu. Kini loadingnya lama dan sangat berat untuk diakses, serta sering error. Bahkan tidak hanya kekurangan dan kelebihan saja yang dimiliki oleh Shopee, tetapi juga keunggulan dan kerugian yang ditimbulkan di sini. Di sini akan saya menjelaskan yaitu keunggulan Shopee bagi penjual dibandingkan e-commerce lainnya. Yang pertama yaitu mudah berjualan. Cara berjualan di Shopee sangat mudah sehingga siapa saja dapat berjualan di Shopee. Siapa saja bisa membuka toko, upload produk lalu berjualan di Shopee. Bisa juga menjadi dropshipper di Shopee. Yang kedua, Shopee banyak digunakan orang Indonesia. Banyak program gratis ongkir juga membuat Shopee banyak digunakan terutama kaum ibu-ibu, sehingga barang
dari toko-toko yang berada di Shopee itu lebih laris dibandingkan e-commerce lainnya. Yang ketiga yaitu bisa menjadi market Shopee Pay. Untuk kalian pelaku bisnis offline, bisa juga menjadi market Shopee Pay yang bisa menaikkan penjualan kalian. Misalkan kalian berjualan makanan seperti nasi atau makanan lainnya yang berkuah, mungkin makanan ringan. Sekarang di aplikasi Shopee tersebut juga sudah menyediakan yang namanya Shopee Food. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk berjualan dan meningkatkan penjualan kalian. Nah, selanjutnya ada kerugian. Kerugian Shopee COD untuk penjual. Bagi pembeli Shopee, COD adalah salah satu metode pembayaran yang menarik. Namun bagi sebagian penjual Shopee, COD ini bisa merugikan. Pasalnya banyak sekali pesanan yang tiba-tiba membatalkan pesanan COD, baik karena sedang tidak ada di rumah, yang mengatakan bahwa barangnya rusak, tidak sesuai, merasa tidak memesan, ataupun mereka juga mengatakan tidak memiliki uang untuk membayar, dan masih banyak alasan lainnya. Penjual pun harus menanggung kerugian baik dari sisi stok barang yang kosong, biaya packing, barang rusak, dan sebagainya. Nah, jadi di sini semua pertanyaan yang diberikan oleh semua media yang telah datang pada konferensi pers ini sudah saya jawab. Jadi di sini saya sebagai tim dari Humas sangat berterima kasih kepada para tamu undangan dan para media lainnya yang sudah berkenan untuk datang dan menyaksikan konferensi pers dari kami. Jadi di sini saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.